Kabar baru datang untuk para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Status kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian, kini mendapat arah baru. Pemerintah bersama DPR RI menyampaikan P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan tidak hanya itu, guru P3K juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS. Pendaftarannya diproyeksikan mulai awal tahun 2027. Artinya, bagi para guru yang selama ini berjuang memberikan pelayanan pendidikan, ada jalan yang semakin terbuka menuju status kepegawaian yang lebih pasti. Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendikbudrismen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Kesepakatan terbaru DPR RI dan pemerintah memberi sinyal positif bagi ratusan ribu guru P3K. Saat ini tercatat 955.245 guru P3K. Sementara P3K paruh waktu dari profesi guru mencapai 231.246 orang. Dalam keterangan pers, pemerintah menyampaikan P3K paruh waktu akan memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi P3K penuh waktu. Langkah ini menjadi penting karena persoalan guru bukan hanya soal jumlah tenaga pendidik, tetapi juga soal kepastian status, kesejahteraan, dan keberlanjutan karir. Bagi guru, kepastian status kepegawaian berarti kepastian untuk menjalankan profesi dengan lebih tenang. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Tidak berhenti di status P3K penuh waktu. Pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K termasuk guru di lingkungan Kemendikbudrismen dan guru madrasah negeri untuk mengikuti seleksi PNS. Jika sesuai dengan rencana, pendaftaran seleksi tersebut akan mulai dibuka pada awal 2027. Dengan demikian, jalur karir guru tidak berhenti pada status P3K, tetapi masih terbuka menuju jenjang kepegawaian yang lebih pasti. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kebijakan tersebut juga berjalan bersama dengan perencanaan kebutuhan guru nasional. Untuk kebutuhan tahun 2026, pemerintah memproyeksikan pembukaan 526.689 formasi guru. Formasi ini mencakup kebutuhan di Kementerian Agama, Kemendikbudrismen, hingga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang status kepegawaian, tapi juga berusaha menyesuaikan jumlah tenaga guru dengan kebutuhan pendidikan nasional. Sebab di sejumlah daerah masih terdapat ketimpangan distribusi guru. Karena itu, penataan formasi menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan guru dan kebutuhan sekolah bisa bertemu. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru untuk termasuk di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesepakatan terkait pengalihan status kepegawaian. Status kepegawaian disepakati untuk dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan memperkuat penataan ASN sekaligus memberikan kejelasan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Sebab selama ini pengelolaan guru dan tenaga honorer melibatkan banyak level pemerintahan. Dengan penataan yang lebih terintegrasi, pemerintah memiliki ruang untuk menyusun kebutuhan, formasi, hingga distribusi guru secara lebih terukur. Dan yang paling penting, kebijakan ini diharapkan menghentikan siklus ketidakpastian status bagi tenaga pendidik. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat.
Bahkan simulasi anggaran telah dilakukan. Artinya kebijakan penataan P3K dan guru ini dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam arah kebijakan fiskal 2027. Pemerintah dan DPR juga menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah pengawasan di daerah. Kementerian Dalam Negeri akan mengawal dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Salah satu pesannya jelas, kepala daerah diminta tidak lagi merekrut staf atau honorer baru. Langkah ini menjadi penting sebab jika rekrutmen honorer terus dilakukan, maka masalah status kepegawaian akan kembali berulang. Karena itu penataan P3K harus diikuti dengan disiplin rekrutmen agar jumlah tenaga pendidik dapat dihitung sesuai dengan kebutuhan real dan tidak lagi muncul gelombang tenaga honorer baru yang menunggu kepastian selama bertahun-tahun. Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Guru adalah salah satu profesi yang paling menentukan masa depan generasi. Karena itu kepastian bagi guru pada akhirnya bukan hanya soal status kepegawaian, melainkan soal memberikan ruang bagi para pendidik untuk bekerja dengan tenang, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Dan kini, bagi ratusan ribu guru P3K, babak baru itu mulai terbuka. Dari paruh waktu menuju penuh waktu. Dan dari P3K terbuka pula kesempatan menuju PNS. Semoga kebijakan ini bukan sekedar menjadi kabar baik, namun benar-benar menjadi kepastian bagi para guru dan masa depan pendidikan Indonesia. Inilah kontroversi selengkapnya. Harapan baru, status guru. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.